Oke, selamat malam teman-teman semua, para upsellers. Jadi di kesempatan kali ini sesuai dengan form pendaftaran, kita akan nyiapin akun bareng-bareng ya. Dan ini prosedurnya nggak akan instan ya, pastinya nggak akan instan. Ini akan memakan waktu beberapa hari ke depan, gitu. Dan jadi nanti kita akan bertahap, ini episode satunya. Nah, yang boleh ngikut ke episode 2, yang benar-benar praktek. Jadi kalau yang nggak praktek, nggak dikerjain tugasnya, nanti di episode 2 nggak boleh ikutan join buat komit, benar-benar mau praktek. Jadi kalau cuma buat penasaran-penasaran aja, saya nggak akan bolehin lagi ikut di episode 2-nya. Kayak gitu. Itu rules-nya. Oke. Kemudian, sebentar. Teman-teman boleh share ilmunya ke teman-teman yang lain, mau di dalam Upsell ataupun di luar Upsell. Yang penting nggak boleh dijual. Kalau dijual, tak sumpahin bisulan. Apalagi ya. Udah sih, nggak ada yang penting-penting amat sebenarnya. Caranya juga nggak terlalu gimana-gimana sebenarnya ya. Cuma nanti kita cobain bareng-bareng. Oke. Nah, targetnya adalah nanti teman-teman akan punya akun yang siap jalan iklan. Nah, jalan iklan pun dengan minimal budgetnya, minimal limit hariannya 3,5 juta ya. Jadinya tidak kepentok sama limit harian yang 100.000, yang 700.000, kayak gitu. Jadi kita akan usahakan teman-teman punya account yang siap jalan dengan limit 3,5 juta. Kemudian minimal juga punya teman-teman tuh punya 5 account, ads account yang siap jalan juga. Jadi nantinya ketika split testing untuk nemuin winning campaign tidak terpatok di satu akun aja. Biar nanti teman-teman tuh kalau lagi ngetes, wah ini di akun ini nggak winning, udah jadinya nggak ngiklan gitu. Kalau punya 5 jalan semua, insya Allah nanti ada aja yang winning dan bisa ngegas setiap harinya kayak gitu. Dan ini nanti bisa prosesnya di repeat terus ya sama teman-teman, karena mindsetnya kalau di Facebook anggap aja nyepam kalau sekarang mah gitu ya. Jadi nggak ada patokan harus apa ya, punya satu akun tahan lama gitu, janganlah. Jadi sebisa mungkin pas lagi jalan pun teman-teman memang proses nyiapin akun jalan juga gitu ya. Oke, lanjut. Ini jadi teman-teman di praktek kali ini kita akan eh step-step by step nanti kita bahas juga. Alat dan bahan dulu kita akan bahas, dan ini nanti akan kita praktekin bareng-bareng ke depannya. Jadi setelah webinar ini silakan rekamannya diulang, boleh. Nanti recordnya ada. Terus kemudian teman-teman boleh praktekin di tempatnya masing-masing. Waktunya kapan aja. Tapi nanti kalau sebelum webinar kedua harus sudah dikerjain kayak gitu ya. Oke, jadi yang pertama alat dan bahannya yaitu akun Facebook ya, akun profile ya, akun profile minimal pegang 10 ekor ya, atau 10 akun. Nah, ini terserah teman-teman bisa beli atau bisa buat gitu ya. Nah, kalau saya lebih menyarankan beli aja gitu. Kalau misalkan bingung belinya gimana segala macam, boleh titip saya, nanti paling yang polosan aja lah, yang murah, yang polos, umur 2-3 bulanan lah. 5.000 lah seakun. Jadi kalau 10 modalnya 50.000, 50.000 aja modalnya buat beli 10 akun Facebook yang nanti mau dirawat dan kita akan pakai gitu ya. Ini minimal ya. Kalau misalkan teman-teman nanti mau bikin cadangan lagi lebih dari 10 itu lebih bagus, nggak apa-apa gitu. Oke, nanti step-stepnya dibahas juga. Kemudian yang berikutnya bahannya adalah profile Chrome atau Adobe, nanti terserah teman-teman mau pakai apa. Mau pakai profile Chrome aja boleh, mau pakai Dolphin juga nggak apa-apa. Kalau saya nanti saya nyontoinnya pakai Dolphin. Biar saya karena kondisinya juga pindah-pindah, kemudian juga device-nya juga biar bisa di PC, bisa di laptop.
Makanya saya pakainya Dolphin. Tapi kalau teman-teman misalkan males ribet, males install Dolphin, ya nggak apa-apa. Keuntungan dan kekurangannya pakai Dolphin, yang pertama Dolphin maksimal cuma 10 profile. 10 profile Chrome di satu akun Dolphin. Jadi kalau mau punya lebih dari 10, ya teman-teman harus punya akun Dolphinnya lebih dari satu, kayak gitu. Kemudian kekurangannya lagi, kadang kalau misalkan komputernya lemot, dia berat sih kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang lemot-lemot, ya udah pakai profile Chrome aja. Cuman keuntungannya Dolphin ini kalau lagi ada razia, akunnya nggak akan ngerembet kayak di profile Chrome. Kalau di profile Chrome bisa ngerembet gitu. Oh, tapi ya jarang juga sih. Makanya pakai profile Chrome pun ya nggak apa-apa. Itu kalau misalkan udah pelanggaran kelas atas biasanya sampai footprintnya ditandain. Jadi satu laptop kena semua kayak gitu. Oke, jadi ini saya akan nyontoin dulu. Anggaplah akunnya sudah ada. Ini akunnya misalkan ya, akun personalnya sudah ada 10 biji. Kemudian kita siapin profile Chrome atau Dolphin-nya, gitu ya. Nah, kalau yang belum ngerti cara bikin profile Chrome, bisa contohin dulu masalah profile Chrome ya, baru nanti Dolphin. Profile Chrome itu ada di sini, teman-teman. Nah, buka Chrome-nya masing-masing, kemudian nih di pinggir ini kan ada logo nih. Nah, ini tuh ke bawah ini adalah profile Chrome semua. Kalau misalkan mau nambahin, ada di paling bawah add. Nah, buat teman-teman yang belum pernah bikin ya mungkin cuma satu ya, ini doang gitu. Ini karena saya udah bikin banyak, jadi ada banyak di sininya gitu. Nah, ini tinggal di add. Layarnya nggak kelihatan, A? Ah, Layar lagi layarku nggak nyontoin kelihatan. bikin Chrome kan? Oh, Masih yang astagfirullah. Lupa masih ke sesinya. yang tadi. Siap. Masih ke yang Si, si, apa? si, si. Ya, ya, ya. Mind map. Sorry. Masih di mind map ya, sorry. Diulang, teman-teman. Sorry. Lupa sesinya lupa dipindah. Oke, jadi ini buat teman-teman yang belum pernah bikin profile Chrome. Caranya buka Chrome-nya, kemudian nanti di ujung kanan ini ada logo nih. Logonya beda-beda nih pasti tergantung profilnya teman-teman gitu. Nah, ini tinggal dipencet. Kemudian nanti akan muncul pop-up yang seperti ini. Nah, ini profil-profil yang sudah saya buat. Nah, kalau misalkan teman-teman belum pernah buat, paling cuma ada satu gitu ya. Kalau udah buat pun nanti ada semua di sini muncul. Kemudian scroll paling bawah ada add. Di bawah guest pasti ada add. Ini dipencet. Tunggu sebentar. Nah, ini nanti keluar tulisan kayak gini. Boleh sign in, boleh continue with account. Kalau sign in itu nanti plugin, terus cookies dan lain sebagainya tuh disimpan, disinkronin ke Gmailnya. Jadi nanti kalau mau di login lagi di profile lain, di device lain bisa. Tapi kalau nggak mau ya continue with account aja. Ini kasih nama, misalkan akun personal 1. Gitu. Bolehlah penamaan mah bebas aja, misalkan Axel 1, kasih bulan pembuatan, misalkan boleh nih 13 September. Ya, nah, ini boleh kayak gitu. Kemudian warna mah terserah teman-teman mau pilih yang mana. Udah, kalau sudah, ini juga create desktop shortcut. Kalau saya senangnya dibikin biar nanti kalau lupa-lupa tinggal dipindahin ke folder aja. Ini tinggal di burn. Nah, ini jadi profile Chrome sendiri gitu ya. Ini jadi dibiasakan kalau teman-teman mengelola banyak account, jangan di satu profile Chrome, jangan satu browser, jangan di logout, di login lagi, logout, login lagi. Karena ya, tahu sendiri Facebooknya kan rese, jadi ditakutkan ketika mati satu mati semua. Ini langkah-langkah yang saya lakukan ini itu untuk mitigasi resiko, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bermasalah satu, nggak ngerebet ke yang lain, itu yang diharapkan. Gitu. Tapi bukan berarti kita udah usaha kayak gini, akun hidup semua nggak juga, pasti ada juga masalah yang lain juga gitu ya. Ini contoh bikin profile Chrome ya, jadi silakan bikin aja sesuai dengan jumlah akun yang mau di login gitu ya. Ini karena saya udah banyak, udah biarin aja. Itu contohnya. Oke, sekarang saya nyontoin pakai Dolphin.
Teman-teman cari aja di Google Dolphin Anti. Nanti keluar nih anti.dolphin.true.com. Yang pertama nih. Oke, ini tinggal teman-teman download aja. Ini ada tombol download di atas, download kemudian install. Gitu. Kalau sudah nanti teman-teman sign up. Nah, sesuai yang tadi saya obrolin, satu akun Dolphin ini hanya buat nampung 10 akun Chrome ya. Jadi kalau di pertama daftar itu teman-teman bisa bikin 1000 sebenarnya, tapi nanti harus bayar. Ketika bayar nanti kalau nggak bayar sisanya harus delete, harus disisain 10 gitu. Jadi makanya dari awal udah bikin 10 aja. Ya, walaupun bisa bikin 100 200 bisa, cuma nanti suruh bayar. Nah, ini teman-teman silakan daftar aja. Pakai Gmail boleh, pakai email forwarder boleh. Ini saya pakai email forwarding. Salah satu, misalkan ya, satu@coropeco.com. Telegram juga misalkan bebas mau diisi mau enggak sih sebenarnya. Ini kayaknya nggak wajib ya. Ini udah kayak tuh, ulang-ulang. Senap. Oke. Udah ya. Daftarnya cuma gitu doang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat 20 akun, 30 akun, daftar lagi kayak gitu aja sih, nggak masalah. Tadi ada yang nanya itu cara buat email forwarding. Ntar tutorialnya ntar tak masukin ke YouTube-nya Absel. Kalau nggak ke YouTube-ku, nanti aku bikinin. Nah, ini kan browser profilnya itu 1000 yang saya jelasin tadi. Karena ini statusnya masih trial. Trial ini paling cuma 3 hari. Nih, dari tanggal 13 sampai tanggal 17. Berapa hari sih berarti? 5 hari ya? Kayak gitu. Nah, jadi nanti pasti ujung-ujungnya teman-teman suruh delete. Jadi lebih baik dari awal udah bikinnya 10 aja walaupun bisa bikin 1000. Kecuali memang teman-teman mau bayar ya. Kalau mau bayar silahkan, itu beda lagi urusannya. Tapi kalau mau gratis, caranya kayak gini. Satu akun 10 profile. Kalau sudah daftar dan sudah install programnya, kita buka nih. Sebentar ini kita close dulu. Oke, kita close dulu. Nah, tampilan Dolphin itu kayak gini, teman-teman ketika dibuka. Silakan teman-teman login aja pakai akun yang tadi sudah dibikin. Ini misalkan akun yang pertama ya. Kita login. Gitu. Nah, ini belum ada profile sama sekali. Jadi yang pertama itu teman-teman sama aja kayak bikin profile Chrome, cuman ini tombolnya di sini nih, create profile. Nah, ini tapi lebih lengkap. Lebih lengkapnya karena footprintnya bisa dibeda-beda. Jadi seakan-akan 10 profile ini digunakan di 10 komputer yang berbeda. Kayak gitu. Itu yang membedakan antara Dolphin dengan Chrome ya. Kayak gitu. Ini contoh ya. Upsell 1, misalkan ini namanya Upsell 1. Kemudian saya pakainya Windows atau macOS lah misalkan ya. Walaupun saya pakai Windows nih, tapi seakan-akan nanti Facebook itu ngebacanya kita pakai macOS. Kemudian ini pemakaiannya untuk Facebook. Ini sebenarnya mau diisi mau diisi apapun boleh, tapi lebih enak diisi Facebook karena nanti bookmarknya banyak tombol-tombol yang berguna, yang berhubungan sama Facebook, sehingga nanti kita nggak capek ngetik gitu ya. Nah ini kemudian no proxy, nggak usah pakai proxy, nggak apa-apa. Scroll lagi ke bawah. Nah ini ada web RTC, harus alter, canvas juga noise, WebGL noise. Ini biar dibikin random ya, dibikin tidak sama dengan komputer kita gitu. Tujuannya dibikin alter sama noise itu dibikin kita menyamar gitu. Ini pokoknya yang ada noise kita bikin noise. Ini bahasa pun kalau mau diganti mangga, time zone mau diganti silakan. Kalau saya enggak, biarin aja. Kemudian download track-nya dinyalain. Udah gini doang. Kalau sudah tinggal create.
tekan tombol create. Nah, kalau kita pakai macOS, dia akan keluar pop-up seperti ini. Intinya sih ngasih tahu, ini cuma bohongan doang macOS-nya, ya nggak apa-apa, tinggal create profile aja. Nah, jadilah profile yang pertama. Profile yang pertama pakai macOS untuk penggunaan Facebook, namanya Upsell 1. Nah, kita kan akan bikin 10. Nah, caranya kita duplikat aja di sini. Bunyi-bunyi sendiri. Nah, ini kita sebentar. Copy profile ya, bukan? Iya, iya betul. Mana tadi copy profile? Oh, ini. Copy profile, kita bikin 9 lagi. Nah, kemudian ini penamaan, silakan diatur-atur aja karena saya udah bikin yang pertama tadi upsell 1, yang berikutnya saya mau upsell 2 sampai upsell 10. Jadi cara penggunaan namanya seperti ini, upsell, angkanya di delete, kemudian start ID-nya from 2. Terus randomize fingerprint-nya dinyalain, jadi nanti antara profile satu dan lainnya itu berbeda-beda. Udah copy. Oke. User agennya error, hantu. Nah, reload. Error user agent. Sebentar, tadi edit dulu deh user agennya kenapa ya? User agennya coba ganti dulu deh. Nah, ini dulu deh. Kita ulang ya, tadi error. Pas ngopi error. Langsung dari 2 mulainya. Cek di required user agennya nggak keisi, asem. Error terus guys, bentar ya. Ini saya ngulang deh, nggak pakai macOS. Kayaknya macOS ini yang bikin. Saya delete dulu. Bentar, bikin ulang ya. Pakai Windows aja. Status ready. Opsi. Tes. Oke. Noise. Track. Tunggu dulu ya. Vendor sama rendernya belum keluar. Koneksiku kayaknya lagi rada. Aduh. Nah, ini sambil ada yang nanya juga, yang do not track tadi wajib apa enggak? Enggak wajib sih. Mau dinyalain mau enggak Wajib. apa-apa, enggak wajib. Cuman aku kebiasaannya dinyalain. Alah, ini lama banget. Saya. Coba ya. Copy profile. 2. Ini lancar ya kalau pakai Windows. Tadi nggak lancar pakai macOS. Karena Mac kali ya. Ini contohnya jadi Kalau gini ya. kalau fingerprint wajib ya? Ya, fingerprint wajib. Biar beda-beda. Ini 1 sampai 10 udah ke create ya. Udah. Nah, sekarang tadi udah ya. Akun anggaplah udah ada. Silakan mau beli mau bikin, maka kalau bikin biar gampang teman-teman kalau mau bikin benar-benar dari fresh, saya sih nggak rekomen ya kalau bikin, karena kalau bikin itu biasanya dipakai dulu sebulanan, dipendam dulu sebulanan lah baru enak dipakai iklan. Kalau benar-benar fresh terus dibikin tuh gampang dan kena checkpoint. Jadi lebih baik beli yang minimal umurnya sebulan 2 bulan lah.
akunnya. Lebih tua lebih bagus sebenarnya. Akun Facebook tua itu lebih bagus. Tapi kalau mau yang murah-murah ya akun Fresh aja yang sebulan 2 bulan. Nah, kemudian kita akan tadi mana ya, share screen-nya ganti dulu. Nah, Di hold dulu kali ya. Oh, ini dulu. Sampai dolphin tadi ada yang masih bingung nggak? oke, bentar. Kita recap dulu. Oh iya Jadi iya. teman-teman tadi kita lagi nyiapin alat dan bahan. Yang pertama tuh siapin dulu 10 akun Facebook. Nah, ini terserah teman-teman mau beli, mau bikin, terserah. Nah, terus kemudian kalau sudah akun Facebooknya sudah ada, kemudian teman-teman siapin profile Chrome atau Dolphin-nya. Untuk penggunaan profile Chrome tadi sudah dicontohin juga, Dolphin pun sama sudah dibikin juga, dicontohin. Intinya teman-teman siapin juga sesuai dengan jumlah akunnya. Kalau akunnya ada 20, ya siapin profile Chrome-nya 20 juga, atau Dolphin-nya ya 20 juga kayak gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penggunaan profile Chrome dan Dolphin ini silahkan kalau misalkan ada pertanyaan masalah setting atau apapun, enggak, sok silahkan. Nanti kita akan ke prosedur meloginkan akun di profile Chrome dan di Dolphin-nya. Gitu. Teman-teman yang mau tanya ini ya, raise hand aja, nanti saya open mic. Chat, kalau chat ketumpuk-tumpuk nanti. Teman-teman yang mau tanya, raise hand ya, biar nggak ketumpuk. Kalau di chat suka tumpuk-tumpuk. Silahkan raise hand biar interaktif juga. Ayo Om Mimit raise hand aja Om kalau mau nanya. Silahkan Om Mimit. Om, cara login di Dolphin pakai cookies gimana Om? Oke, kalau Dolphin pakai cookies tuh sebenarnya gini, di sini ada import cookies, cuman bentuknya dia harus beda sendiri sih, gitu. Dia bentukan cookiesnya beda, jadi dia tuh sebenarnya buat ngimport dari Dolphin ke Dolphin lagi. Kalau misalkan dari luar Dolphin ke Dolphin, itu harus ada pengaturan dulu biar dibikin sama. Ntar lah kalau ininya ntar dibikinin lah gimana caranya biar bisa diimpor cookies lewat sini. Misalkan teman-teman beli yang udah ada cookiesnya di browser Chrome, mau dipindahin ke sini gitu. Ntar ini bikin informasi. Soalnya ini kalau diekspor cookies bentuknya beda, intinya sih gitu. Dia lagi share screen nggak sih ya? Enggak sih, aku tadi salah. Sebentar, rusak aja. Nah, ini ya teman-teman di titik 3 ini ada impor sama ekspor cookies. Kayak gitu. Nah, ini tuh kalau teman-teman mau pindahin dari apa ya? Dari Dolphin 1 ke Dolphin 2, dari Dolphin teman-teman ke Dolphinnya orang lain, diekspor aja cookiesnya. Nanti kasih aja cookiesnya, intinya gitu. Jadi nanti tinggal diimport di profile, salah satu profile udah otomatis login. Nah, kalau kondisinya mau dari profile Chrome pindah ke Dolphin atau dari beli akun bentuk cookiesnya mau dipindah ke Dolphin, itu harus ada pengaturan lagi, intinya gitu sih. Kayak gitu. Oke, lanjut dulu yang lain. Ada yang mau nanya lagi? Ehwal. Sok nyalain aja. Kalau kita login di apa namanya di Dolphin ini, apa mesti login di ini juga di device juga di HP gitu, atau nggak perlu? Oke, nanti ditambung dulu pertanyaannya. Ada yang lain nggak yang berhubungan masalah dulu teknikal dulu? Soalnya untuk login belum, prosedural login dan lain-lain kan belum. Udah ya, kalau masalah ini nggak ada ya. Sip. Ini ada yang nanya sedikit masalah akun. Beli akun apakah harus 2FA? Enggak, bebas. Nanti yang penting mah ujung-ujungnya harus ada 2FA-nya. Justru kalau yang udah 2FA di awal, nanti kita harus rubah 2FA-nya. Karena ditakutkan nanti si yang punya akunnya yang ngacak-ngacak nanti gitu.
kayak gitu. Tapi lebih enak tuh sebenarnya nggak ada 2FA-nya, terus kita 2FA-in dulu gitu. Jadi nanti kalau mau dia ngacak-ngacak pun karena udah ada 2FA nggak bisa masuk kayak gitu. Oke, lanjut ya. Kita share screen lagi, pindah dulu ke sini. Oke. Kalau sudah, bahan-bahannya sudah, kemudian ini bahan yang ketiga adalah koneksi mobile data atau tethering ya. Jadi ini wajib untuk ngelogin pertama kali gitu. Jadi jangan dibiasakan, apalagi kalau kita pakai banyak account, jangan dibiasakan ngeloginin banyak account di satu IP. Karena nanti selain akun-akunnya itu nanti kena checkpoint, biasanya akun keempat, kelima, keenam dan seterusnya itu akan kena checkpoint, walaupun beda-beda profile Chrome. Itu akan ketahuan yang ngelogininnya kita satu orang gitu intinya. Tapi kalau sudah login, sudah masuk ke device, IP-nya satu nggak masalah. Yang penting tuh masalah login pertamanya ini harus dibatasi 3 account per, ini hanya untuk login awal ya, 3 account per 1 IP ya, per login 3 akun ganti IP. Nah, cara ganti IP-nya jadi pertama teman-teman bukan browser ya, internetnya harus pakai tethering handphone dulu. Tapi handphonenya juga jangan pakai WiFi, pakai data gitu ya. Pakai data, nyalain hotspot, kemudian diloginkan menggunakan tethering. Ini saya coba login dulu ya pakai tethering ya. Kalau misalkan saya agak keputus, maaf nih. Saya coba login dulu pakai tethering. Bentar. Biar langsung praktek. Sebentar. Oke. Oke. Ini saya masih nyambung kan ya chatnya? Suaranya masih nyambung kan? Aman. Aman, sip. Ini saya soalnya udah ganti pakai tethering handphone. Cara ngecek IP, saya biasanya pakai hr.net. Terserah sih teman-teman mau pakai apapun bebas. Ini tuh udah ketahuan ya. Saya lagi share screen. Oh iya, enggak. oh sorry, kebiasaan. Untung deh. Oke, ini teman-teman saya sudah buka salah satu profile Chrome, profile Dolphin yang pertama udah dibuka. Kemudian ini saya sudah pakai tethering juga. Ini buat memastikan IP saya sudah pakai IP Telkomsel apa belum atau IP data apa belum, ini kelihatan di hr.net. Kalau saya biasanya di sini. Kalau teman-teman mau ngecek di tempat lain pun nggak apa-apa, bebas. Karena kalau di sini takutnya ketuker UR jadi E-nya pindah sama R, itu bahaya. Untung aku masih kecil. Hah? Untung aku masih kecil jadi nggak ngerti. Soalnya pegawaiku aku ajarin pakai UR kok tampilannya kayak gini katanya gitu. Tahunnya salah nulis. Oh malah buka situs yang iya. Ya iya gitu. Nah, ini udah Telkomsel ya. Terus IP-nya dilihat nih ujungnya 184. Ya, 184. Nanti ketika akun keempat, teman-teman nyalain dulu airplane mode di handphone. Kemudian matiin lagi airplane mode-nya untuk ngeganti IP. Kayak gitu. Itu cara untuk ngeganti IP ya. Ini saya catat dulu di Dolphin di ininya ya. Set topik. Ganti IP dengan cara nyalakan mode pesawat. Ya, kalau mau ganti IP, teman-teman cukup nyalakan mode pesawat. Sebentar saya contohin ya. Ini 184 ya, 104, 184 ujungnya. Kita coba ganti ya, kita nyalain airplane mode. Oke, sorry teman-teman agak keputus sedikit tadi karena saya ganti nyalain dulu airplane mode, airplane mode. Gitu.
Ini share-nya mana ya, sip ya. Ini saya coba refresh ya, IP-nya harusnya ganti nih. Yang asalnya 104, 184 harusnya berubah. Nah, jadi 70.224 ya. Tuh ya. Jadi cara ganti IP itu seperti itu. Cukup nyalain mode pesawat, udah matiin lagi mode pesawatnya, hotspotnya nyalain lagi, connectin lagi. Itu udah ganti IP. Nah, ini digunakan untuk login ke 4 karena per 3 account kita harus ganti IP. Itu intinya sih. Oke, kemudian cara loginnya gimana? Cara loginnya kalau saya dibiasakan, pertama itu saya login di mFacebook dulu. Saya biasanya gini di mfacebook.com. Nah, mfacebook.com, kemudian saya login. Nah, terus ketika login, apa yang harus dilakukan? Sebentar, ini tunggu koneksinya agak berat nih. Lagi habis hujan soalnya sini. Tuh kan? Baru juga diomongin. Oh ini kemungkinan. Nah, ini ya. Jadi sebentar. Ada yang kena checkpoint. Tergantung ya, ada yang kena checkpoint, ada yang langsung login, ada yang lain-lain lah sebagai macamnya. Ini contoh saya dia checkpoint minta email, nanti saya cek lagi ke email. Bentar, saya cek dulu ke email. Udah, ntar dulu deh, saya login dulu ya yang ini ya. Nah, kalau misalkan mau ganti account gara-gara misalkan, ini checkpoint, kemudian eh, tidak bisa diatasi gitu, tapi kan profile accountnya sayang nih mau dipakai lagi misalkan ya. Teman-teman tinggal di clear aja sih sebenarnya. Di kontrol H, kontrol H, kontrol H, kemudian clear browsing data. Ini pas hours aja, tinggal di clear data, udah ini kehapus semua datanya. Udah teman-teman bisa login lagi ke akun yang lainnya kayak gitu. Tadi juga gara-gara ntar akhirnya jangan yang ini pada kena checkpoint, kalau yang ini sebentar. Nyantoin pakai akun yang checkpoint sih yang ini. Facebook.com. Oke. Terus ke. Ini juga checkpoint. Pakai bahasa Jawa lagi asik. Ojo di checkpoint ke. Saya aku ganti dulu IP. Ya. Aku login di akun yang udah login aja deh, kepada di sini. Soalnya aku males nih buka-buka akun satu-satu,
Osi, osi. Yang mau sambil nunggu, mau nanya-nanya dulu boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Aku sambil share screen. Bilangin yang mau nanya resen batu. Gak gue baca chatnya. Ayo resen aja ya, Mas Ekwal. Itu kan ganti-ganti IP address itu kan pakai Chrome. Nah, kalau loginnya pakai ini, apa namanya, pakai Dolphin, kita harus ganti IP juga per login 3 account. Semua sama, Om. Saya balikin dulu deh. Ntar koneksinya agak jelek kalau pakai hotspot. Sudah nih. Oke, sorry. Jadi gini, Om. Mau di profile Chrome, mau di Dolphin, intinya setiap kita mau ngeloginin banyak account, diusahakan per 3 account sekali itu diganti dulu IP-nya. Tapi nanti kalau sudah login, kan itu cookies-nya udah nempel, device-nya juga sudah dikenali, kayak gitu. Nah itu pakai satu IP aja nggak apa-apa. Jadi mau pakai IP kantor, mau IP warnet, IP cafe, nggak apa-apa kalau udah login statusnya. Tapi kalau mau login pertama kali, mau di Chrome, mau di Dolphin, intinya per 3 account ganti IP. Cara simpel ganti IP tanpa harus ribet, ya tadi pakai tethering aja. Tinggal nyalain mode pesawat, itu udah ganti IP. Itu aja sih. Yang lain gimana? Ada yang mau nanya? Aman Al-Safar. Aman ya? Bentar, ini ada satu nih si Mas Wahyu dari Medan. Oke. Silakan Lai. Izin Om, mau tanya kan Om, Yo. cara ngaktifkan 2 FA itu gimana Om? Soalnya kemarin Wahyu ngaktifkan nggak Om? Nggak ada kekirim Om kodenya ke email. Mana tuh ya Om? Travel itu ke email kalau ke SMS, kalau enggak ke kode ntar ya, tar. Abis ini. Kalau tuh apa abis ini. Ini kan baru masalah login dan profilan lah. Kalau masalah itu nanti habis ini. Ada lagi nggak? Yang masalah ini dulu ya, masalah perloginan, perakunan, dan Ya. perprofilan. Nanti yang lainnya kan belum. Ini Mas Denny Supriyatna nih. Nanya apa Mas Den? Monggo Mas. Mau tanya Yo. untuk ngaktifin 2FA ketika beli akun, dia Mhm. amannya berapa lama ya? Setelah akun itu login ke dia. Oke, itu juga nanti masuk abis ini ya bahasanya ya. Lanjut, ada Oke, lagi? siapa? Satu lagi nih ya, habis Mas Ali kita lanjut materi dulu ya. Mas Ali Nainggolan. Itu Om, kalau pakai VPN premium gimana di laptop gitu? VPN premium. Ya nggak apa-apa. Yang penting tiap login harus dinyalain. Sebelum login harus dinyalain. Kalau VPN premium kan IP-nya luar itu, pakai IP. Nggak masalah. Saya juga sering kok Om pakai Singapura. Akunnya akun Filipina, akun Vietnam, akun Indonesia, mana-mana aja. Oh, Yang bisa penting, yang penting tuh dibiasain dari awalnya Om. Gitu. Jadi kalau dia login awalnya pakai ID itu, terus loginnya sukses, nggak ada kendala atau misalkan kena checkpoint tapi nggak masuk, itu kan nanti udah terbaca tuh akun ini sudah di login di IP ini dan tidak bisa masuk. Ya udah kedepannya nggak apa-apa pakai ID itu lagi. ya. Kalau tapi VPN-nya di laptop bukan di HP. Nggak masalah Om. Pakai hotspot HP. Nggak masalah. Mau pakai, kalau udah pakai VPN ngapain pakai hotspot? Maksudnya datanya Om, data laptopnya. Iya nggak apa-apa. Maksudnya kalau udah pakai VPN di laptop, nggak usah pakai tethering lagi lah. Ya itu buat internetnya. Oh ya terserah. Internetnya. Siap. Berarti kalau login Facebook IP-nya harus sama ya, sama yang pertama login ya, bagaimana? Enggak, negaranya.
Kalau Gimana biar misalkan kita kan contoh nih, saya kan login pertama kali ini pakai tethering handphone. Itu kan IP-nya Indonesia. Walaupun kedeteknya misalkan Bekasi, Jakarta. Nanti saya login lagi negara Indonesia lagi. Nggak boleh nanti saya tiba-tiba ganti pakai Singapura, ganti sama UK, atau ganti sama Belgia gitu. Nanti pasti kena checkpoint. Gitu. Sama halnya juga kayak gitu. Misalkan Om pertama login pakai Singapura. Terus nanti tiba-tiba Om lupa nyalain tuh Singapurnya. Login pakai Indonesia. Kena checkpoint dulu pasti gitu. Kalau checkpointnya minta email doang kayak tadi ya aman. Tinggal di login aja emailnya. Kalau misalkan checkpointnya minta foto identitas tuh yang ribet kayak gitu. Oke, lanjut dulu ya Mas Awan nanti ya. Biar ini cepet. Oke ya lanjut ya. Oke. Anggaplah teman-teman sudah login pertama kali ke profile Facebooknya. Profile Facebook hasil beli. Gitu ya. Nah ini ntar saya ganti dulu share screen ini. Contoh ya sudah login. Ntar saya balikin lagi ke ini mana. Ini. Oke. Nah, kalau sudah login, apa yang harus dilakukan gitu kan? Yang harus dilakukan itu yang pertama itu merawat ya, merawat. Baru kemudian ganti data. Jadi ganti data itu ada di posisi ketiga. Itu login, rawat, ganti data. Jadi jangan teman-teman begitu beli langsung ganti data. Karena nanti ini bakal berbahaya juga buat teman-teman gitu. Antara nanti akunnya kena checkpoint atau kena disable dan lain sebagainya. Karena nanti ketahuan banget teman-teman itu beli akun terus ganti data, ibaratnya kita dianggapnya ngehack akun orang. Karena kan itu akun bukan kita yang bikin, kita beli, kemudian kita ganti-ganti. Nah itu yang bikin nanti Facebooknya marah. Jadi agar Facebooknya nggak marah, kita harus ngeliatin kita itu yang punya. Nah, cara ngeliatin kita yang punya itu ya harus dikenalin dulu device-nya. Nah, cara mengenalin device kita seperti apa? Ya kita rawat dulu. Nah, ini boleh lengkapin data, misalkan nambah foto, nambah cover, update status, kemudian join grup. Kalau mau ganti nama juga nggak apa-apa, silakan mau ganti nama dulu, tapi jangan keseringan, ganti nama sekali aja. Kemudian join grup nggak apa-apa. Kalau saya lebih disarankan tuh jangan add pertemanan aja lah, nggak guna, pertemanan tuh nggak guna, ditakutkan nanti kena checkpoint suruh mengenali teman gitu. Jadi teman sedikit Malah pun, bingung ya. jadi teman sedikit pun nggak apa-apa, masih bisa dipakai kok gitu. Tuh, kecuali nanti kita saling add pertemanan antar akun kita, yaitu nggak apa-apa, karena nanti itu keperluannya untuk sharing akun ads dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi yang kedua itu teman-teman setelah login dirawat dulu, kasih aktivitas dulu. Nih kayak gini. Ntar saya share screen-nya, saya pindah dulu. Nah, ini contoh, saya sudah login ke akun ini nih. Bursa Ulfanur. Kita update status dulu. Putih ya. Ya. Apa coba statusnya? Nah, kemudian silakan like aja, ada iklan di like. Nah, gitu. Nah, ini kan kalau teman-teman misalkan akunnya fresh, ini kan nggak newsfeed-nya nggak ada isinya. Gitu, nggak ada isinya. Nah, biar ada isinya teman-teman masuk dulu ke grup. Gitu. Grup apa aja terserah dah. Misalkan SCTP. Ada masalah. Udah, kalau ada masalah nggak usah. Lowongan pekerjaan. Oke. Kemudian gini, kalau misalkan teman-teman mau melakukan aktivitas apapun itu, nah, kalau teman-teman mau melakukan aktivitas apapun itu, entah itu mau join grup, mau update status, mau nge-like, mau nge-share, apapun itu, jangan terlalu cepat. Karena nanti disangkanya teman-teman itu bot.
semanusiawi mungkin aja gitu. Scroll sedikit, diam dulu, ngelakuin apa dulu kayak gitu, nggak usah langsung buru-buru gitu. Nah, kemudian kalau misalkan bingung juga nggak ada newsfeed, bisa masuk ke watch. Ini pasti videonya banyak banget. Ini tinggal di-share aja. Suka, terus bagikan. Suka. Nah, ini berapa lama ngasih aktivitas kayak gini? Terserah sih. Kalau saya biasanya 1-2 menit udah kelar, 1-2 menit udah tinggalin, 1-2 menit tinggalin. Misalkan saya pindah ke akun lain dulu. Misalkan udah beres 10 akun, kasih aktivitas, baru balik lagi ke akun yang pertama gitu. Atau misalkan ya udah nanti besoknya lagi. Nah, besoknya baru saya masuk ke menu tadi apa? Sebentar. Oke. Nah, kalau sudah dikasih ini dirawat, dikasih aktivitas, nanti sebentar saya kasih dulu keterangan. Nah, kalau sudah 1-2 harian, boleh teman-teman baru ganti data. Tapi ganti data pun jangan langsung semuanya. Jadi misalkan jangan langsung ganti password, jangan ganti ganti email atau ganti TFA, jangan langsung sekaligus kayak gitu. Satu-satu, misalkan di awal tuh ganti email, kemudian nanti besoknya lagi ganti password, nanti lagi, nah baru nanti TFA kayak gitu. Kalau misalkan sekaligusin juga akunnya nanti kena masalah. Nah, untuk setting to FA, ini saya contohin ya. Pengaturan privasi, pengaturan, sebentar, screen-nya lupa diganti. Mana sih? Sebentar. Sorry. Saya ulang ya. Kalau buat setting to FA, mau itu teman-teman ngeganti atau mau nambah to FA, caranya gini. Teman-teman masuk ke pengaturan dan privasi, kemudian pengaturan. Nah, ini di sini. Kalau pakai bahasa Inggris, ya ikutin aja lah stepnya tadi setting. Kalau nggak cari kodenya yang lambang gear, nanti masuknya ke sini. Kemudian cari yang gambar tameng, keamanan dan info login. Nah, di sini teman-teman ada nih autentikasi 2 faktor. Ini tuh Eva ya. Kalau udah ada di sini ada tulisannya aktif. Tuh ya. Kalau belum ada ya kayak gini, ini belum disetting. Tinggal diedit. Nah, tuh Eva ini ada 3 ya. Ada 3. Ada pakai aplikasi semacam Google Authenticator, terus apa ya, banyak lah pokoknya. Ada yang melalui pesan teks atau SMS, ada yang menggunakan flash disk gitu. Nah, jadi nggak ada yang masuk ke email tuh, nggak ada tuh FA masuk email tuh nggak ada. Jadi cuman masuknya ke tuh kode apa aplikasi atau SMS gitu, atau kode apa ya? Ntar lah di sini saya bahas masalah kode. Ini dulu ya. Nah, kalau saya karena nanti kita akan pakainya banyak account, kan repot teman-teman harus punya 10 nomor buat nerima SMS gitu. Jadi saya pakainya aplikasi. Aplikasi pun karena saya males install, saya pakainya 2FA. Bentar. Nah, ini teman-teman wajib simpan. Kode ini wajib simpan kalau menggunakan third party ya, third party. Nah, ini saya pakainya 2fa.live. 2fa live. Nah, jadi kode ini tuh buat dimasukin ke aplikasi Authenticator, misalkan Google Authenticator, terus tadi apa Duo itu apalah
Nih, Duo, Google Authenticator gitu. Ini masukin ke aplikasinya, nanti di aplikasi itu muncul kode yang kayak gini nih. 5 angka ini. Dan ini kode ini akan berubah-ubah setiap menitnya. Gitu. Jadi setiap nanti dibutuhkan 2FA, teman-teman tinggal buka aja aplikasinya, lihat kode yang muncul apa, nanti dimasukin. Nah, kalau teman-teman malas install, cukup save aja nomor ininya, kode ininya disimpan. Kemudian tiap butuh kode tinggal disubmit aja, nanti dia dapat kode di sini. Tuh, ganti kan? Tuh, dia tiap 1 menit sekali ganti dia. Tuh, sekarang masih sama, nanti ganti dia. Gitu. Nah, ini kita ambil kodenya, kita masukin di sini. Nah, lanjut. Selesai. Nah, beres sebentar ya. Nah, ada juga teman-teman kalau beli akun dapat kode pemulihan macam ini. Sama ini juga kode tuh FA, ini juga kode FA. Saya unduh dulu ya. Nah, ini kodenya, masalahnya kode ini itu hanya bisa dipakai 1 kali pakai. Jadi kalau ada 10 kode, teman-teman itu hanya bisa pakai 10 kali kesempatan. Misalkan teman-teman mau mengakses Ads Manager, tiba-tiba minta 2FA, pakai 1, udah kode itu nggak akan bisa kepakai lagi. Kayak gitu. Teman-teman ganti IP, tiba-tiba checkpoint, terus login lagi, minta 2FA lagi, kepakai lagi 1. Kayak gitu. Ini kalau kode ini habis, udah teman-teman nggak bisa login lagi. Kayak gitu. Makanya jangan pakai kode pemulihan. Ya, kalau misalkan teman-teman beli akun terus dapat kode pemulihan yang kayak gini, yang 10 biji, itu cuma bisa dipakai 1 kali kesempatan 1 gitu. Intinya itu. Kalau udah dipakai sekali udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, diusahakan teman-teman itu pakai aplikasi autentikator. Gitu ya. Itu masalah 2FA. Kalau teman-teman mau ganti 2FA-nya, misalkan teman-teman udah beli dari awal, tuh udah dapat 2FA dari orang yang jual. Nah, ini kan bentukannya kayak gini nih. Kelola, ya udah tinggal nonaktifkan atau tambahkan aplikasi baru. Nih, dapat kode 2FA baru kan? Ya udah daftarin lagi di 2FA tadi. Kayak gitu. Jadi yang lamanya di nonaktifkan dulu biar nanti si 2FA-nya tidak jalan, yang lamanya yang bawaan si penjualnya itu nggak jalan. Kayak gitu. Itu untuk masalah 2FA. Itu ya. Terus apa lagi? Udah sih intinya gini-gini aja sih. Jadi Berarti itu simpennya tuh tadi berikut ininya ya. Misalnya yang ID Borgse Ulfanur ini kode apanya tadi? 2FA-nya apa gitu ya? ya betul. Di Notepad atau di Excel-nya Ya, gitu ya. contoh kayak gini ya. Disimpenin kayak gini aja. Ininya kode 2FA-nya Itu yang disimpan. akang bebek itu Ya, 2FA-nya. betul. Gitu guys. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, jangan lupa yang mau tanya ini ya, raise hand aja. Jadi nanti saya tinggal unmute. Nah, silakan Mas Fafa. Ya kalau misalnya udah beli nih 10 akun ya, terus kita mau rawat, itu rawatnya bisa langsung seharian nggak? Maksudnya 1 akun Ya, ini dirawat terus sampai 10 akun itu. iya betul. Harus paralel. Tapi gini, posisinya gini. Kalau misalkan omnya itu kondisinya tidak pakai proxy, ini kan kayak saya nih mode hemat jadinya 10 profile ini pakai 1 IP yang sama. Diusahakan maksimal itu paralel itu cuman bisa buka tuh 2 atau 3 lah. 2 atau 3 profile berbarengan. Mau itu di Chrome, mau itu di Dolphin. Gitu. Jadi jangan misalkan teman-teman buka langsung 10-10-nya, terus teman-teman yang satu pindah lagi satu lagi, pindah lagi satu lagi, tetap jangan kayak gitu. Gitu. Jadi kalau mau buka 2 bareng nih, misalkan buka 2, yang satu ngupdate status, satunya yang ngupdate status lagi, yang satu nge-like, yang satunya nge-like juga, yang satu masuk grup, yang satu masuk grup. Nah kalau misalkan ini udah manasinya 2 beres, di close, buka yang ketiga sama yang keempat, itu lagi, gitu Om ceritanya. Oke. Kalau laptopnya 5, boleh Wah, itu langsung lebih 2-2 ya. bagus. Lebih bagus tuh nyuruh orang buat ngerjain kayak gini. Kita tinggal diem udah.
Apa nanti di Upsell ada add-on jasa merawat akun? Ya. Halo. Oke. Udah Om Fafa? Ada lagi Om Fafa? Udah Om, thank you Om. Oke, siap. Saya lanjut ke Om Awan. Ayo, Om Cloud. Oh iya benar Om. Betul betul. Iya sih, kemarin juga kita ngalamin gitu Ayah. Iya. Memang kan gitu sih. Mau gimana lagi? Iya. Om Awan ini udah nanya belum sih? Om Awan nggak ada suaranya. Oh. Oke, ini dulu ya Om Awan, mungkin mic-nya Om. Om Adam. Ya Om, ini mau tanya, kalau misalnya dari awal login pakai tethering, terus habis itu sudah login 10 berhasil semua, terus baru dipasangin proxy gitu nggak apa-apa? Atau gimana? Misalnya satu proxy untuk 10 akun misalnya. Bisa nggak? Maksudnya Harus sama negaranya tapi Om. iya, Negara awal login sama negara proxy-nya harus sama. Oh, berarti kalau misalnya dari awal login misalnya pakai proxy Ya, proxy bisa. aja terus. Oh, itu siap. Oke. Cuman ya tadi balik lagi capeknya gitu aja. Nantinya satu proxy paling cuma buat 3 akun gitu. Oh iya. Siap. Makasih. Ada lagi, silakan. Oh ini jadinya Om Awan lewat chat dulu karena kayaknya ada trouble di mic-nya deh. Kalau udah login akun nggak usah log out ya, langsung close tab aja. Betul. Jadi Langsung close tab teman-teman, aja Om. gini ya, ketika nanti login pertama kali pun nanti kan dia ada pop up tuh, remember password. Itu di remember aja. Biar teman-teman nggak repot nanti ketika mau login, nyari dulu passwordnya mana gitu. Kalau misalkan nanti butuh passwordnya, ya udah tinggal keluarkan sendirinya. Kan ini kan basisnya Chrome kan, jadi bisa remember password juga. Kemudian kalau sudah pakai jangan di logout, tinggal di close aja profilnya. Mau di Chrome, mau di Dolphin sama. Jadi ketika sudah beres di close aja langsung profilnya, jangan di logout. Nah kemudian kalau misalkan mau gini ya, mau ketika dibuka lagi profilnya itu adalah di halaman yang terakhir kali teman-teman buka. Misalkan contoh nih saya lagi buka tuh FA sama buka Facebook. Ini di setting dulu. Setting. Bentar. Kalau di sini sih nggak usah ya. Kalau di apa namanya? Kalau di Dolphin nggak usah. Ini saya contohin yang di Chrome aja ya sebentar. Saya contohin yang di Chrome. Nah, yang di Chrome ini teman-teman ke setting. Nih setting. Ya. Kemudian ntar mana ya? Tampilannya udah lama banget aku nggak nyeting-nyeting kayak gini. Saya ngalangin lagi. Ini on startup. On startup-nya pilih yang continue where you left off. Jadi nanti ketika ditutup itu nggak akan kosong. Pas dibuka lagi itu nggak akan kosong, nggak harus ngetik lagi Facebook, nggak harus ngetik lagi tuh Eva. Dia akan ngebuka lagi tab-tab yang sebelumnya udah kebuka. Itu ini untuk mempermudah kerjaan teman-teman juga. Ntar saya coba cek dulu ya yang di Dolphin sama juga nggak. Harusnya sih sama karena ini Chromium base. Iya sama. Nih, ntar ya saya share screen dulu. Nah, kalau di Dolphin dia bawaannya udah continue where you left off. Jadi kalau ketika kita buka lagi profilnya, itu otomatis akan kebuka yang terakhir kali sedang dibuka. Kayak gitu. Ya, Dede Anjo.
Oke, ada lagi nggak? Mau tanya, boleh raise hand ya. Jadi tadi Kalau ya, tadi begitu Om, login, teman-teman remember password. Itu satu. Terus dibiasain login di awal tuh kalau pertama kali saya biasanya di m.facebook.com. Begitu login nanti langsung klik aja tombol Facebook ini nih, bookmark Facebook yang pertama. Ini itu home-nya facebook.com. Gitu ya. Langsung masuk ke sini, passwordnya di remember, kemudian dirawat dulu. Kalau udah dirawat baru boleh besoknya diganti data. Setelah diganti data pun tetap rawat-rawat mah adalah dikit-dikit, semenit-semenit aja mah. Like doang, update status. Yang penting mah aktivitasnya ada gitu di device yang kita pakai itu ada aktivitasnya. Nggak tiba-tiba ngiklan gitu, tanpa ada aktivitas tiba-tiba ngiklan nanti itu jadi masalah. Oke, sampai sini paham semua ya? Aman? gimana teman-teman? Aman? Ini tugasnya berarti tadi ya, beli akun 10, terus di loginin masing-masing di mana? Di Dolphin ya? Dolphin boleh, apa di profile Chrome juga boleh. Chrome, terus pakai 2FA ya, pakai 2FA-nya tadi yang 2FA Live tadi ya. Ya, nyalain tuh FA-nya, kemudian nanti lusanya atau besoknya ganti datanya. Jangan lupa ganti passwordnya dulu boleh, atau ganti emailnya dulu boleh. Ya, kalau password sama email sebenarnya belakangan aja nggak apa-apa. Yang penting tuh FA-nya udah diganti. Oke, ini Om Ari Wijaya. Silakan Om. Silakan Om. Silakan Om. Siap, Dede. Cepat woi. Cepet woi. Dede Anja belum tidur jam segini loh. Ini Om Ari mau nanya kagak sih? Raise hand doang, di unmute kagak mau. Om nanya enggak? Om Ari Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, numpang tanya ya Om. Mangga. Itu tadi kan kalau akunnya beli ya Om ya. Kalau misalkan kita bikin sendiri, terus kemudian kita buatnya di handphone gitu kan. Terus kita sementara dirawat di handphone, terus kira-kira untuk bisa masuk login di laptop berapa hari Om? Di hari pertama pun udah bisa sebenarnya Om, nggak apa-apa. Hari pertama langsung bisa ya? Langsung bisa. Yang penting ini intinya, kan kita ngiklan itu nanti bukan di handphone. Bener kan? Jadi gini, Betul. manasin itu ada dua keperluan Om. Ada dua keperluan untuk manasin itu. Yang pertama, manasin di handphone itu tujuannya untuk menguatkan akun. Karena dia log aktivitasnya banyak. Semakin banyak log aktivitas dia, semakin aktif dia semakin kuat. Gitu. Tapi kalau untuk urusan sama iklan ini nggak akan ngaruh. Karena kita ngiklannya di desktop. Nah, desktop ini juga perlu dikenalin dulu. Jadi kita manasin di handphone ya perlu, tapi manasin di komputer juga ya perlu. Karena di komputer itu tujuannya untuk selain nguatin akun, dia ngenalin device kita. Semakin banyak aktivitas di device yang sama, dia semakin menganggap kita itu trusted gitu. Device kita itu trusted kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi kalau saya senangnya misalkan bikin, udah langsung di login di komputer aja. Nanti selebihnya saya lakuin di komputer aja. Jadi bikin itu cuman buat aplikasi itu cuman buat bikin sama nyimpen akun aja udah. Gitu. Selebihnya saya pasti di komputer karena kayak percuma aja gitu, di handphone ngerjain, di laptop juga ngerjain gitu. Oke Om, itu berarti sarannya tetap login di dua device ya Om, di dua. Jadi di handphone apps juga, di laptop juga ya Om ya. Ya, betul. Nah, nanti kalau buat teman-teman yang memang nggak bikin tapi beli nih akunnya. Jadi kan tadi tugas yang pertama itu nanti ngeloginin 10 akun dulu.
10 akun terus ngasih aktivitas. Intinya sih amanin dulu deh 10 akun itu. Gitu. Amanin dulu 10 akun itu, kalau udah aman nanti kita akan nyari akun reinstate. Tujuan berikutnya adalah nyari akun reinstate untuk dijadiin advertiser. Nah, akun reinstate ini nanti yang akan dipakai jadi advertiser, ini yang baru di login di handphone. Gitu. Pokoknya yang penting-penting aja. Jadi nanti misalkan ada admin cadangan BM, akun advertiser, itu baru di login. Akun-akun yang sisanya, yang cuma dijadiin sapi perah, itu nggak usah di login. Biarin aja di laptop aja gitu. Ini yang penting-penting kita login juga di handphone, tujuannya untuk jaga-jaga aja sih. Kalau checkpoint, kalau ada masalah di mobile apps itu lebih gampang baliknya. Gitu aja sih masalahnya. Satu lagi Om. Siap. Om, itu kalau misalkan di mix ya atau dipadukan antara, aku kan kebetulan kan main di organik juga Om. Ya. Nah itu kalau misalkan dipakai dua-duanya gimana Om? Misalkan kita pakai organik sama pakai ads, itu kira-kira recommended nggak Om? Boleh bagus. Boleh ya? Malah bagus. Bekas iklan dipakai organik malah kuat. Oh gitu ya. Kalau dibalik Om? Gimana Om? Kalau sebaliknya, kalau misalkan aku kan sudah ada beberapa akun yang memang tak pakai untuk spammer ya, untuk namanya organik. Bagus juga. Organik. Nah, terus kemudian saya bikinkan untuk ad, nggak ada masalah ya Om ya? Nggak ada masalah Om, malah jadi bagus kan, aktivitasnya udah banyak. Oke, siap Om. Sementara cukup. Siap. Makasih Om. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Oke, Om Ali. Monggo Om Ali. Ini kalau materinya sampai di 2FE dulu aja kan ya? Episode ya, sampai ini nyiapin alat dan bahan dulu aja. Di hari yang pertama itu alat dan bahan. Nanti kita berikutnya bakal masuk ke prosedural iklannya, baru nanti nyiapin fanpage, nyiapin akun iklan, nyiapin BM dan sebagainya. Ya. Bentar ya, ada Donald datang. Siap. Om Ali nanyanya lewat chat dulu Om ya. Om, kamu kalau dinyalain mic-nya keberepek Om. Monggo Om Ali yang mau nanyanya di chat dulu Om. Soalnya tadi pas mic-nya tak buka keberepek suaranya Om. Suara anakku ternyata. Hantu. Yuk, gimana? Itu Om Bonus nanya lewat chat. Akun Dolphin lebih dari satu login ulang 1K. Pertanyaannya gimana? Kalau akun Dolphin lebih dari satu, login ulang 1 kah? Gitu kali ya? Iya kan? Akun Dolphin lebih dari satu. Iya kan, karena ini satu akun Dolphin kan cuma punya 10 profil Om. Kalau misalkan Om punya 20 akun yang mau di login, ya berarti harus punya 2 akun Dolphin. Ini tinggal di logout aja Dolphinnya yang sini nih. Kelihatan kan Dolphin nih di layar? Ya, kelihatan. Nih di bawah logo dolar ini ada gambar logo. Kalau yang berbayar bisa lebih dari 10 ya? Yang berbayar tuh bisa 1.000. Cuman harganya ya lumayan. Mending gratis lah. Oke, sekarang Om Jajang. Tadi Om Ari udah, sekarang Om Jajang dulu. Mangga Om Jajang. Siap. Nuhun mau nanya ini terkait dengan Dolphin ya. Tadi kan harus login pertama aja gitu ya, pakai tethering dari handphone ya. Iya. Nanti kalau berikutnya kalau pakai iklan masalah nggak kalau kita misalkan pakai internet di luar gitu? Enggak. Oh nggak masalah ya? Ya. Jadi hanya di awal aja harus pakai handphone. Kalau mau iklan bebas pakai jaringan mana aja gitu ya? Betul. Siap. Terima kasih ya. Siap.
Tadi yang Om Ali, beda IP itu sampai kapan? Kalau saya pakai VPN itu sampai kapan waktu targetnya? Apa pas ngiklan masih harus beda IP apa gimana gitu, Om? Ini pasti pada yang bingung ya. Intinya gini, saya kan udah jelasin. Ini konsennya kita belum naik iklan ya. Konsennya belum naik iklan. Kita cuma ngeloginin 10 akun. 10 akun ini tiap kita login 3 kali ganti IP. Kalau sudah login semua, udah nggak usah lagi ganti-ganti IP, nggak apa-apa. Gitu. Mau pakai iklan, mau pakai manasin, mau ganti-ganti apa, nggak apa-apa. Yang penting satu negara. Jadi kalau mau pakai Singapura, sedari awal tuh Singapura aja terus gitu. Per 3 kali login, ganti dulu negara Singapura yang lain. Yang penting ganti Singapurnya beda gitu dari Singapura yang sebelumnya. Kalau misalkan mau pakai Indonesia biar nggak ribet, kayak saya ini pakai Indonesia, ya udah pakai tethering handphone aja. Gitu. Nanti selebihnya harus pakai IP Indonesia lagi tapi gitu. Tuh, kalau misalnya pakai US, ya udah pas login 3 akun pertama US, 3 akun kedua reset lagi. Harus tetap US tapi IP-nya beda, gitu aja intinya. Nah, nanti kalau udah login semua, aktivitasnya mau ngiklan, mau manasin, mau ngerawat, mau apapun itu, pakai IP 1 VPN aja yang penting US nggak apa-apa. Gitu intinya. Kalau sudah login tuh ya udah gitu. Ganti-ganti IP itu cuman buat login aja gitu ya. Selebihnya pakai IP yang sama nggak apa-apa, asal satu negara. IP yang beda nggak apa-apa. Semua akun pakai satu IP nggak apa-apa. Yuk, ada lagi yang masih bingung? Iya itu bener Om Roni tuh, kalau daripada ribet mending tethering. Jadi ya udah Indonesia aja gitu, Ayah. Takutnya kalau pakai negara-negara lain ntar lupa ini kemarin pakai negara mana loginya. Ya kecuali kalau Anda kaya, beli aja. Murah sih sebenarnya IP di proxy kan murah sebenarnya ya. Proxy sebentar saya share ya. Saya juga kan biasa pakai Singapura sih kalau saya biasanya ya. Sebentar. Nah, ini proxy aja murah kok. Proxy. Order. Nih. Misalkan nih kita pakai IP 6. Ya, IP 6 kan bisa nih pakai Facebook. Misalkan pakai yang Singapura atau India, Singapura misalkan ya. Mau pakai 10 proxy misalkan, kita mau pakai 10 akun, beli 1 bulan misalkan. Tuh, 10 proxy cuma $3 kok sebulan. Tuh, kalau mau setahun juga enggak, $34 10 proxy. Kayak gitu. Udah tuh. 1 akun 1 proxy. Gitu. Kalau mau hemat ya tadi 3 akun 1 proxy. Jadi kan kalau 10 ya paling butuh 3 lah. $13 setahun. Kalau udah misalkan akunnya mati, mau diganti lagi akun lainnya boleh. Pakai proxy ini tetap nggak apa-apa. Ya kalau mau aman mah ya beli 10 aja, samain sama profilnya, profil Dolphinnya. 10 profil berarti 10 proxy. Ya udah perpanjang aja terus. Akunnya ganti-ganti, proxy-nya itu terus. Kayak gitu. Kalau pakai Dolphin emang lebih aman. Sebenarnya kalau tadi kesimpulannya bukan lebih aman ya, teman lebih untuk kalau kita mau main massal lebih memudahkan karena 1 Dolphin bisa buat 10 tadi ya. Ya, kemudian lebih enak aja gitu. Kalau misalkan omnya, misalkan contoh ya, aduh, saya mau ngecek iklan, laptop saya di rumah, ya udah saya pinjam laptop temen deh. Kan bahaya kalau misalkan omnya ngeloginin di komputernya temen gitu, akun iklan. Nah, om tinggal buka Dolphin di sana, login aja profil Dolphinnya om, buka ya udah beres. Karena cloud base kan, jadi cookiesnya itu disimpan di cloud, mau dibuka di mana aja ya bisa jadinya. Gitu.
Penggunaan proxy tinggal beli aja proxy-nya. Kalau penggunaan proxy mah sebentar ya. Mana dong pintu ya? Nah, ini ya. Nah, nanti tuh pas di sini tuh diedit ya. Nah, ini proxy-nya pakai di sini new proxy. Samain. Om belinya sok 4 atau sok 5, misalkan sok 5. Ya udah masukin di sini. Proxy-nya apa? Misalkan kemudian passwordnya ulu misalkan gitu, terus IP-nya 192.1 misalkan, terus portnya berapa, misalkan kayak gini. Contohnya kayak gini ya. Ini nggak connect soalnya memang IP-nya ngasal, goblek. Dah. Contoh. Ini nanti kalau beli dari proxy aja dapat kok itunya datanya. Tinggal di loginin aja. Saya belum bisa nyontoin ya proxy aja, saya lupa loginnya. Ntar paling beli lagi. Saya bikinin videonya deh kalau enggak nanti. Kalau yang masalah ini, masalah proxy dan penggunaan Dolphin, nanti ada di YouTube Hadian Permana. Ada lagi. Biar tidak overload. Jadi materi bahasan yang pertama ini kita cuma nyiapin bahan, alat dan bahan kita siapin dulu. Nanti teman-teman silakan kalau mau join ke Jubinar yang berikutnya, nanti kita akan bahas tentang gimana nyiapin 10 akun, yang mana yang mau dipakai untuk ngiklan nantinya, mana yang bakal dibikin BM, terus cara bikin BM-nya gimana biar limitnya 3,5 juta. Kemudian nanti kita akan bikin BM Immortal juga. Gimana caranya kita 10 akun tadi biar masuk ke BM Immortalnya dengan limit 3,5 juta. Dan gimana biar teman-teman nanti bikin fanpage-nya, fanpage, kemudian nanti ngiklanin di 10 akun itu, gimana step by step-nya nanti bertahap. Tapi ya tadi harus praktek semua. Kalau nggak praktek nggak boleh join ke yang berikutnya. Karena saya nggak mau kalau yang join ini cuma nyerap ilmu doang, praktek enggak. Tuh, dengerin tuh. Tugasnya tadi berarti itu ya, praktek yang hari ini ya. Lebih banyak Siapin bahan 10 akun, terus tadi di loginin semua. Mau ke Chrome profile boleh, mau ke Dolphin boleh juga gitu. Beli akunnya di mana rekomendasinya? Di Shopee kah? Boleh di mana aja Om, di Shopee boleh, di grup boleh, di Facebook juga banyak yang jual kan. Kalau mau titip beli boleh ke saya juga, nanti saya cari. Mending titip beli sih, lewat add-on. Alhamdulillah beli yang 22F. Oke ya. Ada lagi mau ditanya dulu nggak? Ini kita jam 9:10, kita istirahat dulu ya. Ya. Channel YouTube-nya Hadian Permana nanti belum pada masih unpublish semua sebenarnya video-videoku tuh buat teman-teman yang di ngiklan.online sebenarnya awalnya. Tapi nanti tak keluarin kalau yang umum-umum mau tak keluarin aja. Silakan Om Jajang. Ini kalau beli akun wajib yang sudah ada ID-nya apa enggak ya? Bebas Om. Kalau Omnya ya? kalau bisa bikin nggak usah, lebih hemat. Kalau misalkan nggak bisa bikin, ya udah di ini aja, apa namanya, beli yang udah ada ID-nya aja. Ini bikin diajarin nggak? Kalau bikin ngedit doang sih Om, ntar gampang lah. Diajarin gampang. Oke, siap. Ya, oke. Lanjut. Udah ya, Pak Jajang ya? Siap. Sekarang Om Ikhwan. Boleh nanya OOT nggak? Boleh, apa? Boleh ini nggak, tolong demoin akses BM Restrict dari sistem user. Soalnya akun iklan saya ke Sandra di sana, tapi nggak tahu cara masuknya dari sistem user gimana gitu. Jadi sistem user itu cuma buat nginput admin lain Om? Iya, caranya gimana? Cara masuknya itu gitu dari sistem user. Ntar lah di video saya aja Om nanti Om, ntar saya uploadin. Oke. Siap, soalnya kalau di sini juga saya malas buka-buka. Ya.
ininya, males buka-buka BM saya yang ada sistem usernya kan harus nyari-nyari juga. Oke, siap, Pak. Thank you. Siap. Oke, berarti ini ya teman-teman kesimpulannya untuk hari ini tuh lebih ke persiapan bahannya dulu, kayak teman-teman sebelum masak kan beli bahannya dulu tuh. Ini bahan-bahannya tadi udah dipandu sama Pak Hadi, juga cara ngerawatnya yang basicnya seperti apa, untuk nanti di pertemuan selanjutnya baru kita bahas mulai dibikin BM-nya, Ya. terus akun mana yang dibuat jadi buat advertiser gitu-gitu ya. Next pertemuan selanjutnya ya. Bentar, Tapi ini tanggal berapa sekarang sih? sekarang tanggal 13. Oke, minggu depan kita mulai lagi webinar yang selanjutnya ya. Tanggal Ya. Senin aja lah paling ya. Senin ya, tanggal 19 ya. Nanti Ya, Senin. antara ke tanggal 19 kita ada webinar juga, tapi lebih ke yang udah punya akun tuh, yang iklannya si Ubay itu dia mau showing buat iklan bareng Protivo kan banyak. Karena Protivo sampai detik ini tuh masih best sellernya sih kalau di upsell ya. Cuman kebanyakan memang kesulitannya tuh di ini. Kreatif account-nya mungkin teman-teman masih pakai plek-plekan yang dari upsell, jadi mungkin pada kena babat-babat gitu. Kalau yang teman-teman pada jalan tuh rata-rata udah dimodif. Nah ini Jo, maksudku nanti kalau bisa sebelum si Ubay kita webinar lagi buat ngedit bikin konten. Oh, content creation ya. Ubay itu rencana hari Jumat, tak? Jumat tanggal 16. Oh mepet Ya udah Ubay dulu dah. Ubay dulu lah ya. Kantar Ubay juga paling ngasih lihat kontennya yang udah diedit seperti apa gitu. Ya udah. Aku besoknya berarti Sabtunya lah kalau enggak. Malam mingguan kita. Ya. Teman-teman jaga kesehatan ya, karena cuaca nggak tahu ya kalau di tempat lain. Kalau di Bandung lagi aneh nih, dingin banget. Jadi kalau ini sih Jo, kalau rencana aku tuh gini. Ini kan kita lagi nyiapin akun Facebook nih. Nah, sambil berjalan. Nah, buat teman-teman yang memang ada budget mau ngajar di TikTok ya. Ayo barengan gitu. Sambil jalan siapin akunnya jalan. TikTok ya kita jalan bareng-bareng juga gitu. Dari mulai nanti kalau TikTok kan nyiapin akun gak ribet lah, langsung praktek ya langsung jadi gitu. Jadi yang lama itu mungkin bikin konten jatuhnya. Yoi, mungkin install ini dulu aja ya, CapCut lah install sekarang CapCut. Betul, pada install Kan udah ada tuh yang di desktop, sekarang ada tuh CapCut desktop. Betul, tinggal buka CapCut.com, download yang buat desktop, install. Ya rekornya nanti langsung diupload hari ini. Besok sudah bisa ditonton, kalau enggak ya malam ini juga langsung bisa ditonton. Tugasnya itu ya, tadi jangan lupa apa aja tadi, beli akun atau kalau yang mau buat boleh 10 akun. Kalau misalnya tadi ada yang nanya nih, kalau buat gimana? Jadi buat ini agak tricky juga ya kalau buat ya, karena pasti dibatasi. Pertama pasti dibatasi. Kalau buat di satu device itu pasti dibatasi. Yang agak longgar itu memang bikin itu di handphone yang sudah di root. Gitu, yang sudah di root, yang bisa dirubah-rubah emailnya, bisa dirubah-rubah segala macamnya lah. Nanti kalau misalkan udah kena blok, tinggal diganti-ganti, bisa daftar lagi. Kalau di handphone yang biasa itu terbatas biasanya, paling cuma bisa bikin 10 misalkan atau 5 kayak gitu, tergantung lah. Terkait tugasnya ada yang mau ditanya nggak? Nanti tugasnya bakal di-post juga sih di grup atau nanti di-info di email juga tugasnya detailnya seperti apa. Ya, biar nanti plus recordnya. Plus link recordnya nanti ya. sekalian nanti di email ada prosedurnya kayak apa ya? Apa tuh, Pak? Yang titip akun nanti boleh. Oh, titip. Ada di email lah nanti. Oke. Recordnya langsung diupload, Kang, mau ngulang lagi. Ya, ini aja, perpanjang dulu aja membershipnya, nanti langsung diupload. Ya, oke, thank you teman-teman. Sudah jam 9.10. Terima kasih sudah yang hadir berapa sih tadi totalnya 80-an lah, 80 ya.
Tugasnya nanti tolong dikerjakan dengan baik. Nanti ada tugas tambahan juga dari saya. Harus nge-share di Facebook masing-masing tentang pengalaman belajar di Upsell. Gitu ya. Jadi terima kasih. Selamat istirahat. Yang mau langsung beli akun boleh, yang mulai langsung bikin akun boleh. Nanti untuk prosedur pengumpulan atau bukti kalau teman-teman udah mengerjakan, nanti saya buatin kayak Google Form-nya ya, buat Google Form buat teman-teman ngumpulin tugasnya di sana gitu, ngumpulin tugasnya di sana. Siap? Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kekurangan dari kami dalam penyampaian, dalam kata, sesungguhnya itu sengaja ya. Oke. Semangat terus buat teman-teman yang masih kosong salesnya, semoga belum menyerah. Gitu ya, karena Semangat semuanya teman-teman. banyak ya semangat ya, karena banyak juga yang udah balik modalnya berlipat-lipat ada juga. Gitu. Jadi kita pengennya semuanya merasakan manfaat dari Upsell gitu, karena saya sudah mendapatkan manfaatnya akhir bulan kemarin. Ya udah. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini entasnya mana ya? Oh, ini. Nanti di info di grup ngumpulnya kemana ya? Ya, assalamualaikum. Ya, bye bye. Yuk cabut lu semua.